Bahkan ada suatu kesaksian, Romusa yang tidak bisa bekerja lagi karena sakit ataupun lain sebagainya, ini langsung dikubur hidup-hidup pada waktu itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang Romusa. Setelah kemarin kita membahas tentang Gerbong Maut Bondowoso, kemudian kita membahas tentang garis besarnya Romusa di Indonesia. Nah, ini kita akan membahas tentang Romusa di seberang lautan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video pembahasannya. Jadi yang pertama kita akan jelaskan lagi ya teman-teman, bahwa Romusa ini adalah tenaga kerja paksa pada masa kependudukan Jepang. Ketika masa pendudukan Belanda, namanya ini adalah pekerja rodi. Tenaga kerja Romusa ini diambil secara acak oleh militer tentara Jepang. Dulunya para pekerja ini bahkan ada sampai yang menawarkan diri untuk menjadi Romusa teman-teman, karena Jepang ini dinilai akan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Pada waktu itu juga melibatkan aparatur pemerintah dan sejumlah pemimpin pergerakan rakyat. Jepang ini memerlukan Romusa untuk mengerjakan proyek-proyek militer mereka teman-teman. Baik yang ada di daerah pendudukan, biasanya kan daerah pendudukannya ini ada di Hindia Belanda, ada di Burma, di Thailand dan lain sebagainya, maupun yang berada di luar-luar garis pendudukan Jepang. Berbeda dengan Belanda, pada waktu itu mempekerjakan rodi para rakyat Indonesia ini rata-rata untuk membentengi daerah kekuasaannya agar tidak dijajah lagi oleh musuh-musuhnya. Nah, para pekerja ini terdiri dari rata-rata kaum laki-laki ya teman-teman. Usianya rentang antara 16 sampai 60 tahun. Sementara kaum laki-laki dijadikan Romusa, para kaum perempuan ini dipaksa untuk bekerja sebagai pengganti laki-laki ketika di rumah teman-teman. Jadi ya pada waktu itu umumnya ya membajak sawah dan melakukan pekerjaan berat-berat lainnya. Sedangkan anak gadis dijadikan sebagai budak tentara Jepang yang ada di garis depan perang perlawanan. Zaman dahulu para Romusa ini kebanyakan berasal dari daerah Jawa-Jawa dan pedalaman lainnya ya teman-teman, seperti Solo, Kediri, Bojonegoro dan daerah lainnya. Jadi rata-rata beliau-beliau ini berprofesi sebagai petani dan pada waktu itu masih buta huruf dan diambil secara paksa oleh aparatur pemerintah desa. Jadi pihak aparatur desa seharusnya yang paling bertanggung jawab dalam mengirimkan rakyatnya menjadi Romusa adalah kepala desa atau lurah dan camat setempat teman-teman. Bahkan jumlah Romusa yang dikirimkan setiap minggunya mencapai 1.000 orang lebih. Nah, selain aparatur pemerintah, pengerahan rakyat menjadi Romusa juga dilakukan oleh elit politik lokal maupun nasional. Para elit nasional ini atau lokal biasanya melakukan propaganda kepada rakyat agar mau menjadi Romusa di luar daerah. Dan di Karesidenan daerah, biasanya elit politik lokal yang aktif menjadi Romusa kepada Jepang ini berasal dari Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Cerita Romusa di seberang lautan bermula pada Desember 1941. Thailand pada waktu itu jatuh ke tangan Jepang. Dari Thailand, pasukan Jepang ini menginvasi Burma dan meremputnya dari jajahan Inggris. Nah, untuk mempertahankan pasukan Jepang di Burma, Jepang ini mengirimkan pasukan dan perbekalan ke Burma melalui jalur laut. Tetapi jalur laut pada waktu itu ini rentan dari serangan sekutu teman-teman, sehingga Jepang memikirkan jalur alternatif lain yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya, terutama mengirimkan pasokan dan pasukan. Sehingga yang menjadi jalur alternatif adalah pembangunan jalur kereta api Burma ke Thailand teman-teman. Pada Juni 1942, Jepang memulai proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Burma ke Thailand dengan mendatangkan baja dan tenaga kerja. Tenaga kerjanya ini ya disebut Romusa yang berasal dari wilayah-wilayah dudukan Jepang. Seperti Romusa dari Jawa, ada juga Romusa dari Cina, ada juga Romusa dari Malaya, ada juga Romusa dari Vietnam, juga tentara sekutu yang tertawan oleh Jepang. Pada waktu itu total ini ada lebih dari 100.000 Romusa Asia Tenggara dan 55.000 tawanan sekutu. Jalur kereta api yang dibangun pada waktu itu adalah sejauh 415 km.
Dan hal ini dinilai Jepang sangat efektif karena pada waktu itu jalur ini dapat memotong perjalanan laut yang berbahaya sejauh 2000 mil atau 3200 km memutari semenanjung Melayu. Dalam pembangunannya ya teman-teman, Romusa ini memang mendapatkan bayaran, yaitu tidak lebih dari 2 sen per hari teman-teman. Dan itu dikirim kepada keluarga mereka setiap bulan. Dan seringkali upah-upah mereka ini dipotong oleh mandor atau pejabat yang mengkoordinasikannya atau yang mengirim mereka menjadi Romusa teman-teman. Bayangkan saja pada waktu itu nasib Romusa dalam pembangunan jalur kereta api Burma Thailand atau yang dikenal dengan istilah Death Railway ini sangat-sangat memilukan teman-teman. Mandor atau serdadu Jepang yang berlaku kejam, medannya berat, menembus belantara hutan, lembah. Mereka ini bekerja di bawah guyuran hujan, panas jalanan, balanan yang berlumpur, atau terik yang menyengat. Bahkan jatah makanan yang mereka terima ini sangatlah minim. Fasilitas dari tenaga medis ini tidak memadai sama sekali teman-teman. Sementara pada waktu itu wabah kolera, disentri, dan sebagainya sangat mudah terjangkit oleh para Romusa. Bahkan ada suatu kesaksian, Romusa yang tidak bisa bekerja lagi karena sakit ataupun lain sebagainya, ini langsung dikubur hidup-hidup pada waktu itu. Jadi sepanjang pembangunan jalan 415 km, banyak sekali kuburan-kuburan para Romusa yang mempekerjakan jalan dari Burma ke Thailand. Yang menjadi korban tidak hanya terdiri dari Romusa teman-teman. Jadi pada waktu itu tentara Jepang 12.000 diantaranya termasuk 800 warga Korea dipekerjakan juga di kereta api. Tetapi lain halnya, mereka ini dipekerjakan sebagai insinyur, penjaga, dan pengawas. Meskipun kondisi kerjanya ini jauh lebih baik ya, kan kerjanya sebagai insinyur, sebagai penjaga dan pengawas. Tetapi pada waktu itu sekitar 1.000 orang atau 8% dari pekerja ini meninggal selama konstruksi jalur kereta api Burma dan Thailand dikerjakan. Berlanjut pada awal 1943, Jepang ini mulai mengiklankan kepada pekerja di Malaysia, Singapura, Hindia Belanda, yaitu menjanjikan upah yang baik, kontrak pendek, dan perumahan untuk keluarga teman-teman. Ketika hal yang sudah dilakukan dengan pendekatan ini gagal, Jepang ini mulai menarik pekerja secara paksa. Mereka menggunakan metode yang lebih keras, mengumpulkan pekerja terutama yang berasal dari Malaya teman-teman. Karena sebagian besar Romusa yang bekerja di kereta api mungkin akan dipaksa, bukannya menjadi sukarelawan. Sekitar 90.000 orang di Burma dan 75.000 orang Malaysia bekerja di jalur kereta api Burma Thailand. Terdapat dokumen lain pada waktu itu yang menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 orang Tamil Melayu dibawa ke proyek dan sekitar 60.000 orang ini meninggal dunia. Pembangunan jalur kereta api Burma dianggap sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang di Asia. Pada waktu itu, Hiroshi Abe, seorang letnan pertama yang mengawasi pembangunan kereta api di Songkrai, di mana 1.400 tahanan Inggris dari 1.600 meninggal karena kolera dan penyakit lainnya. Ini dijatuhi hukuman meninggal, teman-teman. Setelah selesainya pembangunan jalur kereta api ini, rata-rata ini kan pekerja Romusa kembali ke daerahnya dan para tawanan ini dibawa ke Jepang sebagai tawanan perang. Akhirnya pada akhir Perang Dunia II, 111 pejabat militer Jepang diadili karena kejahatan perang. Hal ini terjadi karena kebrutalan mereka pada saat pembangunan jalur kereta api Burma Thailand. 30 dari mereka ini dijatuhi hukuman meninggal. Tidak ada kompensasi ataupun reparasi yang diberikan kepada korban di Asia Tenggara, teman-teman. Pada waktu itu banyak sekali pekerja yang mencoba untuk melarikan diri dari siksaan pekerjaan di proyek kereta api Burma Thailand. Tetapi pada waktu itu tidak banyak yang selamat, teman-teman, karena mereka kan tidak mengerti. Mungkin kendala bahasa, karena kendala medan di tempatnya yang penuh hutan belantara, dan kebanyakan mereka ini tidak bisa kembali ke negaranya masing-masing. Dan inilah sepenggal kisah tentang Romusa di seberang lautan, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Kita doakan para pahlawan kita semoga tenang di alam sana. Dan mohon maaf jika penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.